Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Hidup bersama Bang Tio. Dan kalau mau ngopi Mas ya silahkan gitu ya. Biar nggak biar tidak gagal mandiri gitu kan. Sahabat saya Hidup alias Sarah yang dimuliakan oleh Allah. Eh, Pada beberapa episode yang lalu saya pernah membahas tentang aplikasi biologi dan bumi pekerti ya, aplikasi biologi dan fisika gitu ya. Nah itu kemarin saya lihat itu yang trennya itu meningkat gitu, jadi supaya itu nanti Sarah dia tetap bersemangat ya, tetap bergelora dalam mengikuti channel-channel Bang Tio, maka nanti kita bahas juga ini ya tentang aplikasi fisika ya, aplikasi fisika budi pekerti dan love. Love di sini itu bisa dibilang love itu cinta, tapi bisa juga diartikan law of universe atau hukum alam semesta gitu kan, hukum alam semesta, law of universe ya kan. Jadi nanti kita hubungkan dengan aplikasinya pada kehidupan dan psikologi. Maksudnya di sini kehidupan dan psikologi manusia gitu kan. Nah, ini studi kasusnya adalah gitu kan, ketika saya pengen refreshing gitu kan, saya pengen relaksasi gitu kan, saya pengen bersantai gitu kan, saya jalan-jalan gitu kan, mengunjungi pasar malam, dan situ eh, di pasar malam itu banyak terjadi pertunjukan-pertunjukan ya, mulai dari badut naik sepeda roda satu pada sutas tali, kemudian ada badut naik egrang, kemudian motor dalam tong. Nah ini mungkin yang katanya atraksi menyeramkan ya, lebih seram dari rumah hantu, jadi motor dalam tong. Nah atau ada yang bilang tong stan. Nah terus tong stan ini suka dipelesetin jadi tong setan gitu kan. Nah kalau Sarah perhatikan ya, badut naik sepeda roda satu naik egrang, kemudian tong setan ini itu mereka tidak akan bisa melakukan ya kalau mereka tidak menguasai suatu keseimbangan itu. Nah keseimbangan yang kalau dicontohkan dalam pelajaran fisika itu adalah ini ya, kembar ya, keseimbangan benda tegar ya. Jadi di kelas 12 SMA ya, itu yang ngambil jurusan IPA itu mereka akan mendapatkan suatu materi pelajaran fisika yang namanya kembar atau keseimbangan benda tegar gitu kan. Nah pada keseimbangan benda tegar ini berlaku itu tadi ya, hukum keseimbangan itu, jadi gabungan dari gaya-gaya itu yang kalau dijumlahkan hasilnya nol. Nah, jadi seimbang gitu kan. Jadi di sini ada gerakan-gerakan, ada yang ke atas ke bawah, ada yang ke samping kiri ke samping kanan, tapi jumlahnya sama gitu kan. Jadi ke atas 100, ke bawah 100, sehingga kalau digabungkan itu eh, netral gitu kan, sehingga tidak saling menjatuhkan gitu kan. Itu jadi seperti itu. Jadi bendanya berada dalam satu keseimbangan ya. Jadi nah, sedangkan secara definisi itu adalah keseimbangan benda tenggar atau kembar itu adalah suatu keadaan ya, di mana momentum suatu benda itu sama dengan nol, atau bisa disebut suatu benda dalam kondisi keteraturan ya. Nah itu ini bisa berlaku secara universe ya, walaupun itu pelajaran fisika, tapi selalu saya bisa katakan karena fisika itu adalah buatan manusia ya, uh, temuan manusia, sedangkan manusia itu bagian dari alam semesta, otomatis uh, itu bisa berlaku suatu keteraturan gitu ya, pada keseimbangan benda tegar gitu kan. Dan ini keteraturannya bisa kita perbesar dalam kondisi skala besar ya, misalnya keteraturan yang terjadi dalam perputaran bumi mengelilingi matahari gitu kan, rotasi bumi dan rotasi bulan gitu, dan lain-lain gitu ya. Dalam skala yang lebih kecil lagi, yang mikroskopis itu kan, proton, elektron, dan neutron bergerak mengelilingi inti atom seperti itu ya, dan itu semuanya berada dalam suatu keseimbangan gitu kan, agar tidak terjadi suatu kerusakan gitu kan. Nah, sedangkan definisi momentum itu adalah ya, potensi energi yang ada pada suatu benda atau objek ya. Jadi momentum itu adalah potensi energi yang berada pada suatu benda atau objek gitu kan. Nah, kemudian kemarin saya pernah bahas bahwa vibrasi atau hukum vibrasi itu merupakan bagian dari law ya, atau bagian dari hukum alam semesta gitu kan. Nah, Sarah juga masih ingat bahwa hukum vibrasi itu adalah suatu energi yang terdiri dari getaran-getaran melingkar ya, suatu energi yang terdiri dari getaran-getaran melingkar gitu kan. Nah, jika diasumsikan ya, objeknya tadi kan momentum itu kan potensi energi pada suatu benda atau objek. Jika diasumsikan objeknya itu adalah manusia ya, jika diasumsikan objeknya itu adalah manusia, maka momentum atau M bisa diterjemahkan sebagai potensi diri ya, atau potensi diri atau bakat yang ada pada seseorang ya, potensi diri atau bakat yang ada pada seseorang ya. Nah, kemudian jika Sarah juga pernah saya kasih tahu ya bahwa manusia itu
diberi kebebasan untuk mengelola bumi gitu kan, sesuai dengan keinginannya gitu kan, dan diberi kebebasan gitu. Memang diarahkan supaya berbuat kebaikan, tetapi kita diberi itu tadi ya, akal dan nafsu, kemudian hati nurani gitu kan, untuk melakukan suatu pilihan gitu kan, seperti itu gitu kan. Nah, jika kita bisa menggabungkan ya tadi ya, kembar ini, keseimbangan benda tegar, kemudian budi pekerti dan vibrasi yang tidak hanya tinggi tapi vibrasi yang amat tinggi gitu kan, maka kita akan bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh Sang Maha Pencipta, yaitu memakmurkan bumi gitu kan, atau dengan kata lain kita bisa sejahtera, makmur dan berkelimpahan, atau lebih dahsyat lagi sukses dunia akhirat gitu kan. Mengapa gitu kan? Karena gitu kan, kembar itu tadi kan identik dengan keteraturan. Budi pekerti itu adalah dasarnya hati nurani. Kemudian vibrasi amat tinggi itu berarti kita melakukan berbagai macam kebaikan yang kita lakukan pada lingkungan gitu kan. Jadi kita jika kita berbuat baik kepada lingkungan dengan menggunakan hati nurani tanpa merusak lingkungan, ya kan? Karena kita lingkungan tetap berada pada keteraturan, berarti kan tidak merusak lingkungan. Maka itu kita berarti bisa melakukan sejahtera ya, sejahtera, makmur, melimpah, karena sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh itu kan aturan-aturan dari alam semesta gitu, tidak melanggar aturan-aturan alam semesta gitu. Jadi alam semesta tetap berada pada keseimbangan gitu, tidak terjadi kehancuran, misalnya pohon-pohon ditebang sehingga bikin banjir gitu kan. Jadi kita bisa mengelola bumi walaupun pohon diambil tapi tetap tidak menimbulkan banjir gitu. Kenapa? Karena itu tetap teratur. Kenapa kok bisa tetap teratur? Karena kita menggunakan hati nurani gitu. Baik, seperti itu. Jadi kalau kita bisa menggabungkan ini, kembar, budi pekerti dan vibrasi yang amat tinggi, maka kita bisa mensejahterakan lingkungan gitu, atau kita ya bisa berada pada ini menjadi manusia pilihan sesuai dengan yang diinginkan Sang Maha Pencipta. Oke, begitu. Mudah-mudahan materi pada kali ini bermanfaat untuk Sarah. Jika masih bingung, tonton terus dari awal sampai akhir, jangan di skip ya kan, agar tidak gagal mandiri gitu kan. Nah, kalau masih bingung juga, kirim kritik, pertanyaan dan jawaban kirim kritik dan pertanyaan di kolom komentar gitu. Tentunya disertai dengan menekan tombol like, skip sama lonceng ya, supaya kalau ada pembaruan informasi, Sarah dapat informasi lebih dulu dari yang lain gitu kan. Mudah-mudahan informasi yang ada pada hari ini itu bermanfaat untuk lingkungan sekitar Sarah gitu, berguna untuk teman-teman dan lain-lain gitu kan. Dan jika menurut Sarah ini bermanfaat, itu silakan share ke teman-teman arisan, ke teman-teman bisnis gitu kan, ke teman-teman reuni-reunian itu ya, seperti itu ya, supaya Sarah bisa melakukan kebaikan pada lingkungan dengan lebih dahsyat dan bisa mendapat pahala jariah gitu kan, berkelanjutan gitu. Tidak stagnan di sini gitu. Oke, begitu. Sampai jumpa pada episode lain yang lebih dahsyat, yang lebih berenergi, yang lebih bertenaga gitu kan, yang lebih meledak-ledak, yang lebih meletup gitu kan. Seperti itu, dan lebih bermanfaat lagi pada alam semesta gitu, beserta makhluk yang ada di dalamnya gitu. Amin amin ya rabbal alamin gitu kan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.